Shalom bagi kita semua. Hari ini tanggal 10 Mei 2020, kita nama Poso GKPS Tanjung Merawa akan melaksanakan ibadah pertemuan nama Poso yang akan kita laksanakan seperti keadaan sekarang ini. Tapi kami yakin dan percaya, kami mewakili pengurus nama Poso GKPS Tanjung Merawa percaya bahwa keadaan seperti ini tidak akan menghalangi kita untuk tetap melayani Tuhan Yesus. Biarlah ibadah pertemuan kali ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Kita memulai ibadah kita di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Tuhan selalu menyatakan diri kepada kami melalui firman-Mu. Berikan kepada kami hikmat dan memahami firman-Mu, supaya kami dituntun berjalan menurut kebenaran-Mu. Kiranya Engkau memberkati persekutuan ini dengan sarana yang menyadarkan kami akan tanggung jawab kami sebagai warga jemaat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kusiapkan hatimu Tuhan untuk mendengar firman-Nya. Kita angkat satu lagu pujian untuk menyambut firman Tuhan kita pada hari ini. Kusiapkan hatimu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati anak-anak kami yang mendengarkan firman-Mu, sehingga termuliakan nama-Mu. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan, berbicaralah kepada kami. Terima kasih Yesus. Amin. Anak-anak kami sekalian, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis pada Ulangan di
sampai yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, kitab Ulangan Minggu 28 ini merupakan kitab yang berisikan tentang berkat-berkat Tuhan. Minggu ini menggambarkan berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham beserta dengan seluruh keturunannya. Kristus adalah seorang keturunan Abraham. Oleh sebab itu, jika kita hidup di dalam Dia, maka kita juga akan menjadi waris berkat yang berasal dari Tuhan, asalkan kita percaya dan taat kepada Tuhan. Anak-anak kami sekalian, Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Itu pasti kita yakini dan kita percayai. Bukan karena makanan yang kita makan, kemudian itu membuat kita menjadi sehat, menjadi kuat untuk melakukan sesuatu pekerjaan, tetapi karena Tuhan memberkati makanan yang kita makan, itu yang membuat kita menjadi sehat. Bukan juga karena tanah yang subur, pupuk yang bagus, bahkan cuaca yang baik, itu membuat tanam-tanaman menjadi subur. Tetapi karena Tuhan juga bekerja dan memberi kekuatan kepada alam yang diciptakannya, sehingga tumbuh-tumbuhan itu bisa subur dan tumbuh serta memberikan hasil yang baik untuk kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak kami sekalian, ayat 12a dikatakan demikian, Tuhan akan memberi bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yang di langit untuk memberi hujan bagi tanahmu dan masa. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yang di langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Berapapun banyaknya harta yang dapat dicari dan diterima oleh seseorang, tetapi jika Tuhan tidak menghendakinya dan tidak memberkatinya, maka semua itu akan sia-sia. Tetapi seberapapun yang ada pada kita, jikalau saat ini kita merasakan kekurangan, merasakan penderitaan, tetapi Tuhan tetap bersama kita dan memberkati kita, kita pasti akan mendapatkan ketenangan dan kegembiraan. Oleh karena itu, kepada anak-anak kami sekalian, bagaimanakah sikap yang menunjukkan kamu itu orang-orang yang diberkati Tuhan, sehingga kamu selalu mendapatkan sukacita. Kita memerlukan kepahaman Tuhan, kita memerlukan penyertaan Tuhan dan berkat dari Tuhan, sehingga itulah yang menjadi kunci di dalam menghadapi kehidupan kita ini. Orang yang diberkati Tuhan, dia juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, orang-orang yang diberkati Tuhan, dia juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Camkan itu ya anak kami. Apakah jika aku menjadi
mendapatkan berkat dari Tuhan, apakah aku juga bisa menjadi berkat terhadap orang lain? Pasti. Pasti dan tentu. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang menggantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, bahkan nama Tuhan juga selalu melekat di dalam hatinya. Coba tanya dalam diri, apakah aku itu termasuk orang yang diberkati Tuhan? Apakah aku menjadi orang yang selalu menggantungkan harapan kepada Tuhan? Apakah aku juga pantas menjadi penerima berkat dari Tuhan dengan segala situasi dan keadaanku? Kemudian muncullah pertanyaan, bagaimanakah tingkah polaku selaku aku pemuda-pemudi gereja yang hidupnya diberkati oleh Tuhan? Bagaimanakah hidupku selaku aku pemuda atau pemudi gereja yang hidupku diberkati oleh Tuhan? Timbul pertanyaan, boleh kau jawab dalam hatimu sendiri. Tapi keterangannya ataupun jawabannya, buah dari orang yang percaya dan dikehendaki Tuhan adalah nyata. Sekali lagi, buah dari orang yang percaya dan dikehendaki Tuhan akan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang akan menyaksikan kelebihan dan keluar biasaan orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan kemanapun dia berada dan dimanapun dia bekerja. Jika dia memang tetap mengandalkan Tuhan, dia akan selalu disukai oleh orang. Itu dalam kehidupan sehari-hari bisa kamu lihat bagaimana orang-orang yang hidupnya selalu mengandalkan kepada Tuhan. Kalau aku mengandalkan hidup kepada Tuhan, tapi saat ini aku belum diberikan sesuatu yang sesuai dengan keinginanku, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kamu. Bukan berarti Tuhan tidak memberikan berkatnya kepada kamu. Sama seperti orang tua, satu kali kamu meminta sesuatu, jarang itu diberikannya langsung. Tunggu, sabar, sebentar lagi, seminggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan 2 tahun juga belum tentu pada keadaan mereka. Begitu juga dengan Tuhan. Aku sudah berdoa, aku melakukan perintah Tuhan, aku menggantungkan harapan kepada Tuhan. Tapi kenapa berkatnya belum datang padaku sampai hari ini? Yakin dan percaya, kalau kau setia, kalau kau melakukan segala perintah Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, hidupmu akan diberkati. Mungkin tidak hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, bahkan mungkin tahun depan. Tapi yakin, sekali lagi yakin dan percaya, selaku anak-anak yang percaya dan yakin kepada Tuhan, pasti semua itu akan dilakukan oleh anak-anak kami. Kemudian, anak-anak yang diberkati Tuhan akan disukai oleh orang. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan tentu disukai oleh orang. Bagaimana ini maksudnya? Ada orang, jika datang dia dalam suatu kumpulan, misalnya seperti kita, orang tidak suka. Ada juga orang, kalau tidak dia datang, kita rindu dengan suaranya, kita rindu dengan kehadirannya. Itulah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kita selalu rindu dengan kehadirannya, kita rindu dengan ucapannya, kita rindu dengan tingkah lakunya, karena semua itu mencerminkan terang. Anak yang diberkati Tuhan tentu selalu mencerminkan hidup yang terang dan jauh dari kegelapan. Oleh karena itu, anak-anak kami sekalian, hiduplah di dalam Tuhan. Jauhilah segala larangannya dan selalulah berserah kepada Tuhan. Yakin dan percaya kamu akan menerima berkat. Selanjutnya,
dan bukan menjadi ekor. Itu di ayat yang ke-13. Sering sekali kata kepala menjadi simbol kekuatan dan kekuasaan, sehingga orang-orang yang menjadi pemimpin tidak jarang disebut menjadi kepala. Contoh, kepala sekolah, ya, kepala desa, kepala pemerintahan, bahkan kepala rumah tangga juga ada, karena dia merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Anggota tubuh juga bisa bekerja dengan baik karena kepala mempunyai kemampuan untuk membaca data dan memberikan sinyal secara baik dan tepat kepada seluruh anggota tubuh, sehingga anggota tubuh kita ini bisa bekerja. Tangan melakukan tugasnya, mata melakukan tugasnya. Gak mungkin tangan jadi melihat, gak mungkin juga kaki menjadi pemegang. Kenapa? Sudah diatur oleh kepala semua. Nah, kita juga sebagai orang yang percaya dan sebagai anggota Kristus harus bergantung sepenuhnya kepada Dia, kepada Tuhan, karena kita merupakan anggota daripada Kristus tersebut. Hiduplah dalam Kristus, taatlah kepada firman, dan lakukanlah segala kehendak Tuhan. Dia akan hadir untuk memberkati anak-anak kami sekalian. Engkau akan menjadi kepala, demikian kata Tuhan. Apa itu maksudnya menjadi kepala? Jangan ada bayangan dalam hidup kita kepala ini, ya. Engkau akan menjadi kepala, berarti engkau akan menjadi pemimpin. Anak-anak yang takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan akan menjadi seorang kepala atau menjadi seorang pemimpin, menjadi orang terkemuka walau dimanapun kamu nantinya berada, selalu di depan dan dibutuhkan oleh setiap orang. Kau hidup bukan menjadi ekor, ekor itu di belakang, ya nak ya. Kalau kamu orang yang diberkati, kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Menjadi ekor itu di belakang selalu hidupnya, terbelakang selalu keadaannya. Tapi jangan kau pikirkan dengan situasi yang sekarang ini, apakah aku selalu menjadi ekor? Tidak. Asal satu syarat, kau mau setia kepada Tuhan. Setia itu banyak. Takut akan Tuhan, menjalankan perintahnya, hormat kepada orang tua, sayang kepada sesama. Kau akan menjadi kepala atau pemimpin dan bukan menjadi ekor atau yang terbelakang. Asal syarat untuk menjadi kepala dan pemimpin itu kau lakukan dengan setia. Hidup di dalam Kristus tentu mempunyai syarat. Makan aja harus ada syarat, ya, harus ada disiapkan makanannya, harus sudah dimasak, apalagi mau hidup di dalam Tuhan. Apa syarat hidup di dalam Tuhan? Seperti yang saya katakan tadi, dengar firman Tuhan, kemudian lakukan. Jangan didengar saja. Setiap hari aku mendengarkan firman Tuhan, tapi gak pernah aku lakukan. Tuhan gak suka hal demikian. Dengarkan firman Tuhan, lakukan dengan setia, kemudian jangan menyimpang dari segala ajarannya. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada Dia. Itulah syarat untuk supaya kamu bisa menerima berkat dan syarat untuk menjadi orang-orang yang punya kerajaan surga. Berat. Tidak segampang untuk mengucapkan. Terkadang mau beribadah pun malas. Ibadah pagi aduh ngantuk. Memang untuk melawan semua itu butuh kekuatan. Dari siapa? Dari Tuhan. Ya. Mula-mula memang susah, sulit melakukannya. Tapi kalau sudah terbiasa kita rindu. Bahkan kalau kita tidak melakukannya, seperti ada yang kurang di dalam hati kita. Maka dari itu sebagai generasi penerus bangsa, sebagai generasi penerus gereja, apalagi pada saat-saat sekarang ini, situasi negara kita sungguh luar biasa menakutkan. Tapi yakin dan percayalah, kalau kau meminta kekuatan kepada Tuhan, kemudian Tuhan
memberkati engkau dan menyertai engkau. Apa yang kau inginkan, apa yang kau cita-citakan, apa yang kau dambakan akan dipenuhi. Segala hal, ya. Segala hal, mintalah kepada Tuhan. Mau pekerjaan, mau jodoh, mau ketenangan hidup, mau keberhasilan, apa saja. Tapi ada syarat. Mati-matian belajar, mati-matian cari kerja, tapi kalau tidak berserah kepada Tuhan, nol besar. Ya, mintalah maka akan diberikan. Ketuklah maka akan dibukakan. Ingatlah itu. Jadi anak-anak kami sekalian, hari ini itu berkat akan dibuka kepada kamu. Mari jemput berkat tersebut, datang kepada Tuhan, beribadah kepadanya dan setia kepadanya. Kemudian timbul lagi pertanyaan, siapakah orang yang diberkati Tuhan? Siapa-siapa saja yang boleh diberkati Tuhan? Siapa-siapa saja yang berhak menerima berkat dari Tuhan? Kita semua. Saya, kamu, dan semua orang yang percaya dan yakin kepada Tuhan. Nah, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang baik hatinya. Baik dalam arti kata luas. Ya nak ya, luas pengertian baik ini. Kemudian mengerjakan segala perintah Tuhan. Mau menerima ajaran dari Tuhan. Dengarkan ya nak, ajaran orang tua juga itu ajaran dari Tuhan. Nasihat orang tua juga merupakan nasihat dari Tuhan. Tapi kadang-kadang anak-anak kami zaman sekarang ini baru 10 cara orang tua, 100 dari kamu. Ya, baru mau dinasehati. Itu yang mau bilang lala. Itu selalu yang terjadi. Padahal orang tua itu perwakilan Tuhan untuk memberikan nasihat kepada kamu. Nah, orang yang diberkati Tuhan nggak seperti itu. Seperti yang dikatakan di atas tadi, banyak syarat untuk menerima berkat dari Tuhan. Tidak cukup berdoa saja, udah berdoa melalui tiap hari Tuhan, pagi, siang, malam, tambah makan, tambah tidur, tapi tetap seperti ini. Orang Kristen harus ada perkataan sabar. Anak-anak yang mempercayai Tuhan harus ada dalam hatinya kata sabar. Ya. Kemudian orang-orang yang diberkati Tuhan juga harus mau menerima ajaran dan bergantung sepenuh hidupnya kepada Tuhan. Jangan sekali kita bergantung seluruhnya kepada Tuhan ya. Ketika cobaan datang langsung jatuh. Ketika pikiran kacau langsung jatuh. Cerita sana, cerita sini. Jangan mengadu kepada Tuhan. Coba siapa yang pertama kali ketika dia mengalami pergumulan itu? Tuhan. Jangan. Siapa yang dijumpainya? Kawan dekat, sohib, kemudian handphone. Handphone kan? Handphone dulu baru chattingan. Aku begini. Jangan sekali. Oh Tuhan, aku mengalami pergumulan. Berikanlah aku kekuatan dan tunjukkan ajaran. Jangan. Jadi mulai dari saat ini, ketika kamu mendengarkan firman Tuhan, apapun yang terjadi, ya, gak ada manusia yang gak mengalami pergumulan. Gak ada manusia yang lepas dari pencobaan. Yakinlah, kami orang tua juga demikian. Tapi kepada siapa pertama kali mengadu? Ke atas. Karena dia mau mendengar. Kita sekali dua kali cerita sama kawan, bosan dia. Itu aja pun, itu aja percakapan. Tapi kalau ke atas, mau pagi kau ceritakan, siang kau ceritakan, malam ulang lagi paginya, dia setia mendengar dan pasti akan diberikannya dan dibukakannya jalan. Yakin dan percaya, seberat apapun persoalan dan pergumulan hidupmu yang datang pada saat ini, cepat-cepat datang kepada Tuhan, panggil namanya, serahkan semua. Dia akan tunjukkan jalan kepada. Kemudian anak-anak yang diberkati Tuhan itu identitasnya pun tergambar karena kesetiaannya menjaga dan mengerjakan firman Tuhan. Bagaimana itu identitasnya tergambar? Orang yang percaya kepada Tuhan, langkahnya aja nampak. Belum lagi bicara langkahnya.
sudah bisa kita tahan. Luar biasa berarti bersama dengan Tuhan. Ya. Belum lagi tingkat, masih identitasnya sudah nampak. Alangkah bahagianya kita hidup dengan Tuhan. Tapi kalau zaman sekarang ini ikut dengan Tuhan itu identitas dengan materi yang dibayangkan. Ya. Pasti orang-orang berpikir kalau dia berkati Tuhan berarti melimpah hartanya, banyak uangnya. Sebenarnya bukan demikian. Kita sehat sampai saat ini, kita bisa tertawa, kita bisa berkumpul saat ini di tempat ini, itu juga sudah berkat dari Tuhan. Bagaimana kalau di tengah jalan tadi kita mengalami kecelakaan? Tadi sudah hujan, dalam hati saya, aduh hujan. Gimana dengan kebaktian anak-anak kami nanti? Sama Kevin, cepat. Gitu. Ya Tuhan pasti, ini anak-anakku mau kebaktian di gereja, mau mendengarkan firman-Mu, dan diberhentikannya hujan. Apa itu bukan berkat? Berkat. Kamu bisa bernyanyi. Ya, itu berkat. Iya. Bagaimana kalau tiba-tiba suaramu hilang? Apa yang kau katakan? Kok kayak gini Tuhan? Padahal aku mau ibadah. Begitu. Jadi sekali lagi, berkat tidak harus disertai dengan materi. Tapi kalau diberikan Tuhan kita rezeki, terima kasih Tuhan. Akan kupakai ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Ya untuk anak-anak kami yang sudah bekerja, pakailah. Kau akan menjadi berkat bagi setiap orang. Untuk anak-anak kami yang masih cari pekerjaan, bersabar dan yakinlah, pasti akan diberikan Tuhan. Tapi syaratnya seperti yang saya katakan tadi, setia dan taat kepada Tuhan. Kemudian orang-orang yang diberkati Tuhan tidak hanya telinganya yang dipergunakan untuk mendengar firman Tuhan, matanya juga dibuka, tangannya juga diberikan, suaranya juga diberikan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Semua anggota tubuhnya ini dipakai. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Itu anak yang diberkati, bukan untuk memaki. Kemudian tangan digunakan untuk mengganggu orang, kaki juga digunakan untuk mengganggu orang. Ada yang mengganggu orang banyak iseng. Nah itu bukan anak yang diberkati Tuhan. Jadi sekali lagi, hiduplah dalam Tuhan, maka berkat akan tercurah kepadamu. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang tidak takut akan Tuhan? Di ayat yang ke-14, kau akan mendapatkan kutuk. Sekarang tergantung kamu. Mau aku pilih ikut Tuhan, tapi aku dapat berkat? Cuma jalannya sempit. Kan begitu, penuh dengan aturan. Ada lagu sekolah minggu dulu ya. Di dalam dunia ada dua jalan, kan begitu. Lebar, ya bebas. Murah-murah, kesenangan duniawi. Tapi apa yang terjadi? Kutuk yang akan kita terima. Tapi hidup dalam Tuhan, kita akan menerima berkat. Yang mana yang kau pilih, terserah. Tapi kami mengharapkan anak-anak, pemuda-pemudi GKPS, khususnya Tanjung Merawa, tentu akan memilih hidup dalam Tuhan, supaya kau memang benar-benar setia dan menjadi anak-anak Tuhan. Yang terakhir, yang menjadi kesimpulan buat kita pada sore hari ini, hiduplah dalam Kristus dengan dan kerjakanlah setiap perintahnya dengan setia. Nah, ya. Hari ini berdoa, besok enggak lupa, ketiduran. Bukan begitu. Setia berarti terus menerus. Kemudian lakukanlah segala perintahnya agar hidupmu diberkati dan engkau menjadi berkat bagi setiap orang. Sekali lagi, jika engkau menjadi anak yang setia, engkau juga akan menjadi kepala atau menjadi pemimpin
dan bukan menjadi ekor ataupun yang berbelakang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya ini menjadi penguatan bagi hati dan pikiran kami, terlebih kepada anak-anak kami, pemuda-pemudi GKPS Tanjung Morawa khususnya. Tuhan, ajarlah anak-anak kami supaya menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang takut, dan anak-anak yang selalu melakukan perintah-Mu, sehingga Tuhan hidup mereka penuh dengan berkat, dan mereka juga boleh menjadi berkat buat orang lain, sehingga mereka juga Tuhan hidup menjadi kepala atau pemimpin dan bukan menjadi ekor atau yang berbelakang. Kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah anak-anak kami ini semua Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran mereka, jauhkanlah mereka Tuhan dari segala kejahatan. Oh Tuhan, kami berdoa untuk situasi negara kami yang saat ini Tuhan membuat kami takut untuk bersekutu antara yang satu dengan yang lain. Tuhan yang menjadi gunung batu kami, Tuhan yang menjadi penolong kami, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini kami tidak akan takut dan tetap teguh pada ajaran Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak kami yang pada saat ini Tuhan hadir. Biarlah mereka Tuhan tetap menjadi anak-anak yang setia terhadap Engkau, anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Kuatkan dan jauhkanlah mereka dari segala penyakit, apapun yang diinginkan dan cita-cita Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk firman yang boleh ditaburkan oleh penabur firman kita. Biarlah firman kali ini menjadi penerang bagi kita, dan biarlah nama Pusat GKPS Tanjung Morawa juga bisa menjadi pelayan yang setia, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Sebelum kita mengajarkan doa syafaat kita akan lakukan pujian Mampirlah dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau berkat rahmat yang Kau berikan pada kami Bapa. Bahkan kegiatan kami pada dalam satu minggu ini Bapa, mulai dari bekerja, ada yang belajar ataupun kegiatan yang mana Bapa. Engkau menyertai kami Bapa, Engkau melindungi kami Bapa, Engkau menyertai jiwa kami Bapa dalam keadaan selamat Bapa. Kami sangat bersyukur dan terima kasih banyak Bapak. Dan Bapak, berkati juga Bapak di negara kami Bapak, bukan di negara lainnya ya Bapak, tapi di dunia Bapak yang sedang mengalami virus COVID-19 atau disebut dengan virus corona Bapak yang sedang menghadapi dunia ini Bapak. Kami mohon Bapak, hanya kepada Allah kami bermohon, jauhkanlah virus ini Bapak.
sembuhkan anak Bapak, agar kami bisa dapat bekerja dan beraktivitas seperti biasa Bapak di kegiatan kami sehari-hari Bapak. Dan juga Bapak, para yang mengalami kena COVID-19 Bapak yang terjadi di dunia ini Bapak, atau umat-umat Bapak, kami mohon Bapak, sembuhkan mereka Bapak, berkatilah obat yang diberikan mereka Bapak, berkati Bapak. Dokter yang merawat mereka Bapak, hanya kepada mereka yang bersalah Bapak, kami tidak tahu lagi Bapak. Kami tidak tahu lagi Bapak, bermohon kepada semua Bapak kecuali kepada Bapak. Hanya kepada Allah kami bersalah Bapak untuk menyembuhkan umat-umat Bapak atau anak-anak Bapak, manusia yang ada di dunia ini Bapak yang sedang mengalami COVID-19 ini Bapak. Dan juga Bapak, para dokter atau para medis yang sedang menangani Bapak. Kami mohon Bapak jagai mereka Bapak, sertai Bapak, berkatilah mereka Bapak, agar mereka selamat Bapak menghadapi dan merawat yang sedang mengalami COVID-19 ini Bapak. Karena penyakit ini atau virus ini Bapak, virus yang sangat parah Bapak yang terjadi di dunia ini Bapak. Tapi hanya pada mereka yang bersalah bermohon Bapak, lindungilah umatmu yang ada di dunia ini Bapak, bukan di negara Indonesia ini saja Bapak. Berkatilah kami Bapak dan sertailah kami Bapak. Dan begitu juga Bapak pada pemerintah kami yang ada di negara Indonesia Bapak, mulai dari Bapak Presiden Bapak, Bapak Menteri ataupun anggota-anggota yang lain Bapak. Kami mohon Bapak, berkatilah Bapak pemerintah kami Bapak, serta berilah jalan yang lurus Bapak untuk menghadapi pemerintah ini Bapak. Karena hanya pada Allah bersalah Bapak untuk memajukan negara ini Bapak. Dan begitu juga Bapak pada dalam gereja Bapak dalam proses pembangunan gereja ini Bapak. Kami mohon Bapak berkati setiap pembangunan, setiap kegiatan dan setiap langkah-langkah yang akan dikerjakan dalam pembangunan gereja ini Bapak. Berkatilah pembangunan ini Bapak, agar tetap disertai dengan nama-Mu saja Bapak, karena ini adalah rumah-Mu yang suci Bapak. Dan Bapak, banyak dosa telah kami perbuat Bapak dalam seminggu ini Bapak. Kami mohon ampun Bapak, agar itu tidak telah memberat rahmat yang Kau berikan kepada kami Bapak. Bapak, mungkin ini yang bisa kami sampaikan Bapak. Tolong sempurnakanlah doa kami Bapak melalui perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Hidup. Amin. Kita membawa korban pujian sebagai persembahan bagi Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian sebelum mengumpulkan persembahan. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sumber berkat, Allah yang selalu setia mengalirkan berkat-Mu ke dalam hidup kami. Berkat-Mu selalu melimpah dan sudah banyak yang kami terima. Sebagian dari pemberian-Mu telah kami kumpulkan sebagai persembahan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima serta memberkati untuk mendukung kegiatan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah gereja-Mu. Ya Tuhan, melalui Roh-Mu, pimpinlah kami selalu supaya kami semakin bersyukur serta sadar akan tanggung jawab kami sebagai anggota jemaat dan sebagai warga kerajaan Allah yang selalu setia menjadi saksi-saksi iman di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa, persembahan dan permohonan kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.